kardiologis, spesialis dan dokter umum. Sehingga saya akan memberikan review dulu tentang manajemen AF secara umum. Kemudian baru setelah itu saya akan memberikan sedikit gambaran tentang current update manajemen AF pada COVID era. Saudara sekalian, kita tahu bahwa populasi AF menjadi populasi yang terus tumbuh di seluruh dunia, dan di Indonesia barangkali pada tahun 2020 ini sudah lebih dari 2 juta pasien yang terdiagnosis atau menderita atrial fibrilasi. Dan kita juga sudah cukup aware bahwa AF mempunyai risiko terjadinya stroke berdasarkan longitudinal study, yaitu perbandingan study 4,8 atau 5 kali dibanding pasien yang tidak AF. Dan pada malam hari ini ada beberapa hal yang ingin saya juga mendapatkan input dari para partisipan pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang saya ingin mendapatkan input tentang bagaimana manajemen AF di tempat sejawat sekalian. Yang pertama adalah ini, kalau AF meningkatkan risiko stroke 4-5 kali lipat sudah cukup diketahui. Mohon ada quiz atau pollingnya, silakan sejawat sekalian untuk menjawab. Jadi, what is the risk of mortality pada pasien dengan AF dan dibanding pada non-AF? Jadi, seberapa besar AF itu meningkatkan mortalitas? Jadi, no difference, jadi sama saja. Dia meningkatkan stroke, tapi no difference in mortality. Atau naik 1-2 kali lipat, 2-3 kali lipat, atau 5-6 kali lipat. Silakan, waktunya memang hanya pendek, 30 detik. Silakan. Baik. Ada bisa dilihatkan persentasenya? Ya. Saya kira sebagian besar menjawab yang nomor C, dan itu 2-3 kali lipat. Saya kira ini sesuai dengan apa yang sudah dipublikasikan di Circulation tahun 1998, yang menunjukkan bahwa baik pada laki-laki maupun pada perempuan, pasien dengan AF mempunyai peningkatan risiko mortalitas yang kalau kita lihat kalau selama 4 tahun mungkin sekitar 2 kali, tapi kalau kita lihat di 9 tahun barangkali risikonya sampai 3 kali lipat. Ada review manajemen AF pada malam hari ini. Saya akan melihat pada referensi di guideline IST, guideline AHCC, dan juga guideline yang dikeluarkan oleh Indonesian Heart Society, bagian dari OKIA di Perki. Ingat, nanti saya tidak akan satu persatu melihat ini dari IST atau dari AHA. Quiz yang kedua atau polling yang kedua. Maaf, sebentar Mas Sunu. Halo. Silakan Dr. Diki. Ini mungkin dirubah display settingnya, soalnya ini adalah presenter view bukan slideshow. Jadi slide-nya Mas Sunu kelihatannya kecil sekali bagi yang mungkin lihatnya di handphone. Oh gitu. Ya, ini di display setting. Nah, this is much better. Ya, ini lebih baik. Oke, mohon maaf ya. Oke. Silakan dilanjutkan. Baik, silakan pollingnya dari sekretariat. Saya kira ini singkat saja. Bagaimana prinsip dasar manajemen dari AF? Mungkin waktunya 15 detik aja. Ini bisa nggak ya? Bisa ditampilkan hasilnya? Halo. Baik.
Jadi kalau yang ini kembali mayoritas menjawab dengan benar bahwa ketika stroke, kontrol irama dan kontrol nadi. Dan ini adalah panduan yang kita ketahui bersama bahwa pada pasien dengan AF manajemennya adalah antitrombotik, kemudian ada kontrol dan ritme kontrol. Apa yang dimaksud dengan ritme kontrol? Jadi ketika sejauh sekali menemui pasien dengan AF seperti yang digambar di atas ini, maka kita harus melakukan manajemen supaya dia kembali ke normal sinus dan rate-nya juga normal. Ini yang disebut dengan kontrol irama. Saya kira saya akan lanjut saja. Dan dalam ESC guideline disampaikan bahwa ketika pasien dengan AF rapid misalnya dan secara hemodinamik tidak stabil, direkomendasikan untuk melakukan electrical cardioversion. Tapi kalau hemodinamik stabil, kita bisa memberikan pharmacological cardioversion. Dan obat yang direkomendasikan pada acute phase adalah intravenous Remeron pada severe heart failure. Tapi kalau tidak ada structural heart disease, kita bisa memberikan propafenol, bisa dengan pocket. Saya kira ini obat yang ada di kita. Kemudian kalau manajemen long term-nya sama, jadi yang ada di Indonesia adalah propafenol pada mereka yang no structural heart disease. Tapi kalau yang ada CAD atau heart failure, maka pilihannya adalah amiodarone. Tapi pada long term rhythm control, rekomendasi yang cukup kuat, semakin kuat, yaitu disarankan untuk dilakukan tindakan kateter ablasi, terutama pada mereka yang paroxysmal AF. Sementara itu kalau yang rate control itu kita tetap mempertahankan AF-nya, artinya tetap tidak dikonversikan ke irama sinus, tetapi rate-nya dinormalkan. Dan manajemennya, saya kira saya lanjut saja. Manajemen untuk rate control prinsipnya sih sebenarnya hanya ada dua, yaitu beta blocker dan digoxin untuk mereka yang memiliki contraction. Tetapi kalau mereka yang mempunyai kontraksi bagus, maka bisa menjadi alternatif lain adalah digoxin dan verapamil. Dan pada long term-nya sama, jadi beta blocker dan digoxin bisa ditambahkan kalau misalnya masih belum tercapai rate control yang dicapai, jadi kurang lebih minimumnya adalah kurang dari 110. Tetapi pada mereka yang EF-nya baik, kita bisa tambahkan dalam armamentarium kita adalah digoxin dan verapamil. Dan ini adalah milestone atau mainstay dari AF management, yaitu stroke prevention, itu to preserve the brain. Dan ini ada dua kasus. Yang pertama adalah seorang perempuan 77 tahun datang ke UGD, Rumah Sakit Harapan kita, dengan ya EKG-nya adalah paroxysmal adalah AF dengan INR value-nya adalah 1.0. Dia sudah minum warfarin dengan dosis sampai 3-4 tablet. Tetapi INR-nya tidak pernah tercapai dan dia mendapat stroke yang sangat luas seperti ini. Sementara itu pasien yang lain juga datang ke UGD dengan stroke perdarahan yang sangat masif dan masuknya dengan melena, tetapi INR-nya kita juga melihat bahwa sangat tidak terkontrol. Kadang-kadang kurang dari 1, tapi pada saat masuk ini dia INR-nya adalah 9. Dan ya sayangnya pasien ini kemudian tidak tertolong hingga dalam stroke hemorrhagic. Ini adalah hal yang kita harus pertimbangkan dalam manajemen stroke prevention pada akhir-akhir dan pertimbangan risk dan benefit ini selalu menjadi hal yang penting sejak zaman dulu kala. Itu apakah kita memberikan terapi untuk mencegah stroke-nya atau untuk mencegah bleeding, ya itu harus dipertimbangkan dengan baik. Dan kita tahu bahwa siapa yang mendapatkan stroke itu bisa kita lihat dengan scoring system, dan scoring systemnya saya kira kita sudah paham kalian sekarang sudah tahu bahwa skor CHA2 score adalah skor yang direkomendasikan. Sebelumnya skor CHA juga salah satu yang disarankan, tetapi kayaknya skor CHA ini sering tidak bisa mendeteksi yang real low risk.
ESC memberikan rekomendasi kelas 1A untuk penggunaan Ceftriaxone pada pasien yang menderita AF. Ini kita terutama membicarakan AF non valvular. Mohon dapat disampaikan pollingnya. Polling saya kira seorang perempuan 70 tahun masuk ke UGD rumah sakit karena berdebar dan sesak nafas. Pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah 180, kemudian nadi 130 dengan nadi seperti tersebut, dengan bronkial basah dan gula darah 100 di atas 20. Satu menjawabkan dia. Mohon dijawab berapa skor data secara pasien ini. Oke. Sudah dilihatin hasilnya. Diberikan apa hasil pollingnya bisa keluar di situ atau enggak ya? Iya, saat ini sih belum kelihatan hasil pollingnya. Tadi kelihatan nggak? Tadi kelihatan, yang ini belum. Oke. Tolong Hamid bisa hasil pollingnya ditampilkan. Sudah, Dok. Oke. Ini udah kelihatan sekarang. Oke. 6 adalah jawaban paling banyak dari para partisipan yang menjawab ini. Kemudian disusul 5. Nah, kita coba lihat dan kita hitung. Jadi seorang perempuan 1, kemudian usia 70 tahun 1, berdebar dan sesak nafas menunjukkan tekanan darahnya naik juga, dan di sini impresi kita ada failure, bronkial basah dan juga ada diabetes. Sehingga data skor pada pasien ini adalah 5. Jadi saya hanya mencari data skor terdiri dari sifat failure, hypertension, age. Kalau kurang dari 75, maka skornya adalah 1. Kemudian riwayat stroke, vascular disease, dan email. Dan tentu kita paham bahwa pada pasien dengan data skor yang semakin meningkat, maka terjadinya stroke juga semakin meningkat. Dan who will bleed disarankan, jadi memang di sini kelas rekomendasinya kelas 2A, tapi kita disarankan untuk menggunakan bleeding risk. Dan salah satu yang cukup banyak digunakan adalah bleeding risk score. Jadi hypertension, abnormal renal hypertension, stroke, bleeding, LDNR, LDNR drug, dan alkohol. Dan bagaimana kita harus melakukan tata laksana pada pasien menderita AF setelah kita mempertimbangkan stroke dan bleeding tersebut? Ketika skornya itu adalah 2 atau lebih pada laki-laki, kemudian pada perempuan 3 atau lebih, maka pilihan ini kita hanya berbicara kembali lagi, ini adalah non valvular AF, jadi direkomendasikan memberikan vitamin antagonis atau NOAC. Pada ESC tahun 2016, pada laki-laki yang 2 atau lebih dan pada perempuan 3 atau lebih merupakan indikasi kelas 1 untuk diberikan NOAC. Orang anticoagulan, dan ini kita lihat pada satu meta-analisis bahwa orang anticoagulan warfarin memberikan relative risk reduction 64% dibanding placebo. Dan pada pasien dengan AF dan mendapatkan warfarin, maka time intrathecal range should be kept as high as possible. Dan ini kelas 1A, recommended untuk selalu menjaga TTR-nya cukup. Dan pada berbagai trial, Relay, Rocket, Aristotle, dan Engage semuanya menunjukkan bahwa pada populasi Asia itu mempunyai TTR yang lebih rendah dibanding populasi yang non-Asian. Dan ini registry baru publish tahun ini dari Thailand, juga menunjukkan bahwa pada mereka yang mempunyai TTR yang lebih dari 65%, itu mempunyai risiko yang lebih rendah untuk terjadinya ischemic stroke maupun terjadinya perdarahan. Sehingga kita memang harus menjaga pasien kita supaya tidak supaya tercapai INR-nya sepanjang dia mengkonsumsi warfarin.
sayangnya kita dari Inang RS sudah menyelenggarakan suatu registry hospital base yang menunjukkan bahwa PCR kita ini hanya data di harapan kita. Ternyata hanya 8% yang PCR-nya di atas 90%. Jadi sangat jauh dari yang kita harapkan. Kita bisa membayangkan bahwa mungkin teman-teman yang melakukan perawatan di daerah yang pemeriksaan INR pun sulit, sehingga manajemen stroke prevention pada saat ini menjadi sesuatu yang menjadi problem yang sangat besar. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan armamentarium yang lain, yaitu non vitamin C antagonis oral antikoagulan sebagai salah satu oral antikoagulan yang disarankan pada AF. Ini saya lanjutkan saja. Dan kita tahu bahwa ada 4 yang saat ini approve, yaitu dabigatran, apixaban, cefaroxaban, dan risaban. Dabigatran adalah faktor 2 antagonis dan inhibitor, dan faktor 10 inhibitor dari apixaban, cefaroxaban, dan risaban. Ini trialnya untuk masing-masing oral antikoagulan non vitamin antagonis tersebut. Dan panduan utama baik dari ISC maupun NAHA memberikan rekomendasi kelas 1 karena ini jelas bahwa pada satu meta analisis yang dilakukan oleh Christian Raff menunjukkan bahwa stroke dan systemic embolism secara keseluruhan ternoak dibanding warfarin. Dan kalau kita lihat major bleeding-nya, kesannya juga favor NOAC, tetapi sebenarnya di sini kalau kita lihat ya heterogeneity-nya cukup tinggi, sehingga waktu kita melihat dari meta-analisis ini, subanalisisnya menunjukkan bahwa manfaat terbesar dari NOAC itu ditemukan pada mereka yang PCR-nya kurang dari 66%. Dan kalau kita lihat memang populasi kita bagian besar tidak mencapai PCR 60%. Jadi kita lihat di sini, para mereka yang PCR-nya kurang dari 66%, maka NOAC jauh. Jadi dengan saturasi 0,69, jadi proporsi lebih dari 30% untuk terjadinya major bleeding. Sementara itu, farmakologi karakteristiknya kita lihat di sini, bagian besar kita melihat di sini dilakukan hasil farmakologikanya di sini renal clearance-nya rivaroxaban 33%, sementara apixaban 20%, dan rivaroxaban cukup besar dari renal clearance, dan dabigatran juga cukup besar. Yang satu kali sehari adalah rivaroxaban dan apixaban. Kemudian meta-analisis yang lain menunjukkan bahwa pada perbandingan renal function setelah pemberian NOAC versus warfarin, kita melihat di sini ada peningkatan eGFR atau decline in eGFR itu pada warfarin itu lebih baik kalau kita bandingkan dari sisi hasil terakhir di sini dibanding beberapa NOAC. Terutama di sini kita lihat dari warfarin. Dan dari berbagai studi dan meta-analisis tersebut, maka direkomendasikan bahwa NOAC is recommended in preference to vitamin antagonis pada non-valvular atrial fibrillasi. Dan bagaimana kita akan melakukan switching dari vitamin antagonis ke NOAC? Jadi kalau INR-nya kurang dari 2, maka bisa langsung di switch. Tapi kalau 2 sampai 2,5, immediate next day. Kalau 2,5 sampai 3, tunggu dulu dan cek ulang sampai 1 sampai 3 hari. Ini dosisnya. Dan saya kira yang ketiga adalah ELA uploader. Di sini kelas rekomendasinya kelas 2B. Ini adalah studi yang dilakukan dengan terbuka tanpa echo. Dan pada bagian yang kedua, kita mungkin 5 menit mohon izin untuk sedikit AF pada COVID. Jadi jelas pada COVID-19 patient itu mempunyai komorbid terbesar adalah heart disease. Dan kita aware bahwa pada pasien dengan AF itu prevalensinya semakin jelas pada usia yang lebih lanjut, semakin meningkat. Demikian juga mortality rate COVID-19 itu juga meningkat dengan bertambahnya usia. Ya, kita melihat di sini bahwa AF dan
COVID-19 itu makin berbahaya pada mereka yang usia lanjut. Dan AF is a chronic disease that require long-term anticoagulant therapy dan mungkin di-trigger oleh adanya COVID-19 infection. Dan mereka yang old age dan dengan berbagai komorbiditas akan mempunyai risiko yang lebih tinggi terjadinya komplikasi. Dan bagaimana kita memberikan treatment yang baik pada pasien dengan AF selama periode COVID ini? Jadi SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, itu bisa saja langsung menyebabkan direct molecular injury. Namun ada faktor lain, yaitu immunopatologi atau inflammation, dan hipoksimia yang juga menyebabkan cardiac injury. Dan cardiac injury bisa menyebabkan biomarker injury yang meningkat, kemudian aritmia, acute coronary syndrome, dan juga heart failure. Kalau kita lihat dari prevalensi berbagai report yang sudah dipublish, maka gangguan aritmia yang paling sering ditemukan pada pasien dengan COVID-19 adalah AV block, kemudian atrial fibrillation, dan PT. Ini tentu menjadi concern kita bersama, dan AF menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan. Ini adalah rekomendasi dari publikasi 2020 dari Journal American Heart Association tentang rate control, kemudian rhythm control, jadi rhythm control, kemudian rate control pada pasien AF dan COVID-19. Kalau kita lihat gambar yang orange, ini semuanya menunjukkan major interaction, sehingga lebih direkomendasikan untuk memberikan yang hijau terutama, dan sayangnya yang hijau di sini hanya kita lihat adanya rate control beta blocker, tapi pada rhythm control, flecainide itu mempunyai interaction yang moderate kalau dibanding dengan amiodarone. Kemudian ini beberapa obat COVID yang bisa meningkatkan obat-obat antiaritmia maupun obat-obat antikoagulan pada pasien yang... Maaf, 1 menit lagi ya, Mas Sunu. Ya, satu lagi. Dan kita lihat di sini bahwa rekomendasi dari ESC yang perlu kita perhatikan adalah bahwa hidroksikloroquine dan kloroquine relatif tidak mempunyai interaksi yang cukup signifikan dengan mawar maupun vitamin antagonis. Tetapi pemberian antivirus lopinavir, ritonavir, jelas ini akan meningkatkan level dari NOAC. Dan itu jelas di sini ada satu publikasi di tahun 2020 bahwa level dari DOAC atau NOAC itu akan meningkat secara signifikan ketika kita memberikan pada pasien dengan pemberian antivirus itu. Jadi ini sebelum pemberian antivirus yang biru dan sesudah pemberian antivirus, dan permohonannya jauh lebih. Tentu ini memberikan risiko yang sangat tinggi terjadinya risiko perdarahan. Jadi pada rekomendasi 2020 COVID-19 patient dengan switch to heparin admitted to ICU with severe clinical progression of COVID-19. Tapi in principle, if condition of AF is stable, priority is given to the treatment of COVID-19. Dan terakhir, yang pertama adalah bahwa jelas Indonesian patient with AF are fully anticoagulated dan NOAC has been developed to address the limitation of pandemic antagonis. And during the COVID-19 pandemic, consideration should be taken regarding possible interaction jadi antara antikoagulan maupun antiaritmik terapi dengan COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sunu. Untuk tanya jawab, kita akan lanjutkan di akhir dan mohon para attendant bisa bertanya dulu di question and Q&A yang ada di Webex ini. Jadi nanti akan kita coba jawab satu. Untuk pembicara kedua, kita lanjutkan dengan Profesor Dr. Yoga, yaitu dengan judul Real Experience and Case Discussion Anticoagulation for Atrial Fibrillation Patients During COVID-19 Outbreak. Kepada Profesor Yoga Yuniadi, saya persilahkan waktu diberikan 20 menit.
Baik, terima kasih Dr. Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas, Prof. Baik, hari ini saya akan share 2 kasus jika sempat, tapi jika tidak barangkali kita akan bahas satu kasus yang cukup menarik terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sunu. Saya tidak ada sesuatu yang dideklar. Saya ingin mulai dengan suatu laporan dari cukup banyak kasus ini. Pasien COVID yang mengalami atrial aritmia dan pasien COVID tanpa atrial aritmia. Yang menarik adalah kita lihat pada kelompok yang mengalami atrial aritmia, dia lebih banyak yang membutuhkan ventilasi. Kemudian juga lebih banyak membutuhkan vasopresor. Artinya, kelompok yang mengalami atrial aritmia, termasuk atrial fibrilasi di dalamnya, cenderung atau secara signifikan lebih berat daripada mereka yang tidak mengalami atrial aritmia. Jadi suatu hal yang penting, tadi Dr. Sunu sudah sampaikan bahwa cukup signifikan angka aritmia pada pasien COVID. Saya mencatat angkanya sekitar 16 hingga 17%. Suatu komorbiditas yang cukup signifikan dalam hal ini. Baik, ini adalah seorang laki-laki 56 tahun, ya, tanpa medical history sebelumnya. Kemudian dia presented dengan demam dan dyspnea dalam 2 hari. Kemudian confirm sebagai COVID-19. Lalu pasien ini diterapi dengan hidrokloroquine, azitromisin selama 4 hari, tetapi tidak ada impact yang begitu signifikan, dan pasien kemudian mengalami perburukan lalu diintubasi di ICU. Pada hari ke-10, pasien mengalami atrial fibrilasi yang secara hemodinamik tidak stabil. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan, ya, menghadapi pasien AF dengan hemodinamik tidak stabil, terintubasi dengan COVID-19. Silahkan melakukan vote, waktu 1 menit. Apakah prompt synchronized cardioversion? Tidak perlu pre-prosedur antikoagulan? Ataukah harus diberikan intravenous antikoagulan, kemudian dilakukan synchronized cardioversion? Atau karena ini adalah suatu fast onset drug, dalam hal ini NOAC, bisa diberikan dahulu lalu diberikan setelah itu kardioversi, atau harus TEE dulu untuk exclude thrombus lalu dilakukan kardioversi sesuai dengan hasil TEE. Baik, silakan Pak Hamid ditampilkan hasilnya. Baik, sambil menunggu kita lanjutkan. Kita tahu bahwa secara umum, ini bukan pada pasien COVID, ini adalah guideline 2019 sebagai update dari guideline sebelumnya 2014. Kalau kita menghadapi recent onset AF seperti pada pasien ini, tentu pertanyaan pertama apakah hemodinamiknya stabil atau tidak. Kalau dia tidak stabil, ikut alur yang tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Dr. Sunu, tapi kalau tidak stabil, maka dilakukan electrical cardioversion secara urgent. Ya.
Nah, saya lihat di sini bahwa kebanyakan ya berapa persen ini? 21% memilih diberikan dulu intravenous antikoagulan lalu dilakukan synchronized cardioversion. Coba kita lihat selanjutnya. Electrical cardioversion is recommended in patient with acute hemodynamic instability dengan kelas 1 level of evidence-nya B. Tapi ini seperti tadi saya katakan adalah pada pasien umum. Bagaimana pada pasien COVID-19? Apakah ada perbedaan? Ini adalah suatu guidance dari ESC, ini bukan guideline, mereka menyebutnya guidance karena tidak didevelop dari bukti-bukti yang cukup, ini hanya dari beberapa penelitian individual dan pendapat ahli terkait dengan keadaan pandemi ini. Kita lihat pada algoritma ini, kalau acute treatment new atrial fibrillation atau atrial flutter episode, kalau dia clinical assessment-nya hemodynamic-nya tidak stabil, maka synchronize DC-shock. Ya, so jadi langsung dilakukan synchronized DC shock dengan catatan ini acute pada recent onset. Jadi dalam hal ini kurang dari 48 jam. Tadi kita lihat kasus kita adalah hari ke-10 dia mengalami AF yang baru. Ya. Baik, pada pasien yang non-COVID kita lihat di sini bahwa antikoagulasi dengan heparin secara intravenous sebagaimana banyak pilihan dari sejawat sekalian, dianjurkan untuk diberikan as soon as possible before every cardioversion of AF atau atrial flutter. Ini pada 2019, fokus update ini, grade rekomendasinya diturunkan. Tadinya 1 menjadi 2A, ya, dengan level of evidence B. So, jadi melakukan langsung kardioversi electrical, apalagi jika hemodinamiknya tidak stabil, itu sebetulnya lebih disukai. Tapi jika akan diberikan heparin dulu juga sebagian ahli menyetujuinya. Sebagian besar ahli menyetujuinya. Baik. Nah, tentu ada beberapa hal yang menjadi perhatian ketika kita berhadapan dengan pasien COVID yang membutuhkan electrical cardioversion. TEE memang suatu modalitas yang sangat baik untuk memastikan ada tidaknya trombus, tetapi ketika kita berhadapan dengan pasien COVID-19 tentu aerosolization dari proses TEE itu harus menjadi perhatian karena dalam hal ini risiko kepada para petugas medis menjadi lebih tinggi. CT scan bisa menjadi salah satu alternatif, tetapi pada pasien kita terintubasi di ICU tentu tidak memungkinkan untuk dilakukan CT scan. Nah, dan juga karena ini pasien baru dan hemodinamik tidak stabil, tentu memang kardioversi bisa langsung diberikan seperti tadi. Satu hal yang harus diingat bahwa semakin banyak bukti bahwa pasien COVID ini mengalami peningkatan risiko tromboembolik, ya, dengan peningkatan D-dimer misalnya. Ya. Oleh karena itu ini harus menjadi pertimbangan tambahan ketika kita melakukan kardioversi dan kebutuhan akan antikoagulan. Ini adalah panduan umum membagi AF kurang dari 48 jam dan lebih dari 48 jam dalam konteks kebutuhan antikoagulan dan TEE. Tapi ini adalah pada pasien yang umum. Kemudian kalau kita menghadapi pasien yang AF-nya lebih dari 48 jam tentu dan dia stabil secara hemodinamik, kita semua tahu bahwa harus diberikan paling tidak 3 minggu antikoagulan, kemudian pasca kardioversi dilanjutkan 4 minggu, ya, tanpa melihat nilai chart fast-nya dalam hal ini. Ya. Nah,
Kita lanjutkan kasus kita, AF successfully converted to sinus rhythm dengan stable hemodynamic. Maka pertanyaan berikutnya, apakah what is your next planning? Ya, silakan melakukan jawaban polling terhadap pertanyaan ini waktu 1 menit. Apakah akan diberikan amiodaron loading dose, kemudian maintenance dose, ataukah propafenon mungkin lebih aman untuk memaintain sinus rhythm-nya. Dronaderon walaupun sulit didapat tapi ada, efektif dan aman, atau etoprolol saja. Dia bisa maintain sinus rhythm tapi juga bagus untuk mengendalikan akibat dari adrenaline surge pada systemic inflammation. Baik, tinggal 5 detik, 4 detik. Silahkan memberikan jawaban. Salah nggak apa-apa. Baik, selesai. Silahkan Hamid dihitung dan ditampilkan nanti. Sementara itu saya lanjutkan. Tentu ketika kita akan memberikan apakah untuk memaintain sinus rhythm-nya ini pilihannya apa obatnya, tentu kita harus tahu bagaimana mekanisme AF pada COVID-19. Tadi saya kira Dr. Sunu sudah menjelaskan bahwa pada prinsipnya terjadi myocardial injury, ya, dan ini bisa menyebabkan tachyarrhythmia, bradyarrhythmia. Tapi apa yang sebetulnya terjadi dengan myocardial injury? Pada myocardial injury ini terjadi myocardial damage, hypoxia, hypotension, inflammatory status, ACE2 receptor down regulation, bahkan abnormalitas elektrolit, drug toxicity. Dalam hal ini ingat pasien kita tadi mendapat azithromycin dan hidrokloroquine, serta adanya endogenous catecholamin adrenergic status. Jadi ini adalah hal-hal yang kemudian menyebabkan terjadinya tachyarrhythmia dalam hal ini AF. Ya. Nah, oleh karena itu, apakah kita akan memberikan maintenance obat seperti apa? Tentu harus mempertimbangkan ini. Kita lihat bahwa jawaban Anda saya kira cukup tersebar ya, tapi kebanyakan adalah menjawab ya antara amiodaron dan metoprolol, kurang lebih sama banyak. Baik, kita lihat bagaimana kamus umum untuk maintenance terapi setelah kardioversi. Choice dari anti-arrhythmia drug harus dievaluasi secara hati-hati, ya. Dalam hal ini harus memperhitungkan komorbiditas, cardiovascular risk, dan potensial serius polyaritmia, ya. Serta extracardiac toxic event. Jadi kita harus perhitungkan hal-hal itu, ya. Dronaderon, flecainide, propafenon, sotalol direkomendasikan ya untuk mencegah recurrent symptomatic AF itu 1A, ya. Amiodaron juga direkomendasikan, ya. Itu 1B, ya. So, jadi di sini kita lihat bahwa sotalol ini sebetulnya antiaritmia golongan 3 tapi juga mengandung efek beta blocker, juga direkomendasikan dengan 1A dalam hal ini. Tapi ini adalah pasien umum. Sedangkan pada pasien COVID, Anda lihat tadi algoritma yang tadi setelah synchronize disease shock, maka sebetulnya ritme kontrolnya bisa tetap dilanjutkan, disarankan menurut ESC guideline dengan propafenon, ESC guidance ini bukan guideline, propafenon atau amiodaron. Tapi cek interaction dengan antiviral drug. Tetapi bahwa propafenon dan amiodaron adalah dua hal yang bukan tabu ya, bukan kontraindikasi dalam hal ini, tetapi kita harus memperhatikan interaksinya dengan existing terapi untuk COVID-nya. Ini adalah satu tulisan yang cukup baik saya kira dari di Mayo Clinical Proceeding ini. Kita lihat bahwa chloroquine, hidrokloroquine, lopinavir, ritonavir, azithromycin
Chloroquine ini known risk untuk terjadinya pemanjangan QT dan terjadinya aritmia yang fatal. Demikian juga azithromycin, tetapi lopinavir, ritonavir itu possible risk. Kita lihat bahwa pada pasien ini sekitar 500 sekian pasien, mereka melihat kejadian kardiak arrest dan PTVF pada pengobatan ini. Jadi ini harus menjadi perhatian. Dan tentu kita juga harus memperhatikan faktor-faktor risiko lain yang bisa memanjangkan QT interval. Itu untuk lebih mem-guide kita di dalam memutuskan apakah kita akan memberikan obat maintenance untuk sinus rhythmnya yang kemudian akan lebih memperpanjang QT-nya atau tidak. Jangan lupa melakukan juga scoring dengan Tisdale score ini. Perhatikan umur, female sex, loop diuretik, semua ada nilainya. Dan kalau kurang atau sama dengan 6, itu low risk, Anda boleh berikan amiodaron kah dalam hal ini, atau obat lain yang memperpanjang QT dengan tentunya pengamatan. Jika 7-10 medium risk, jika lebih dari 11 high risk jangan diberikan. Baik, ini kita lihat bahwa hidrochloroquine sendiri dan azithromycin, baik sebagai obat tunggal maupun sebagai obat kombinasi, memang terbukti memanjangkan QT corrected. Kita lihat yang merah ini, pemberian hari pertama di baseline, kemudian sampai hari keempat diberikan, sampai hari kelima sini, yang lebih dari 500 QTC-nya semakin banyak. Demikian juga yang 480 sampai 500 itu cukup banyak. Setelah dihentikan di hari kelima, kita lihat berkurang. Tetapi yang 480 sampai 500 ini masih cukup banyak. Ya. Dan kalau kita lihat deltanya juga, yang merah-merah ini yang deltanya lebih dari 60, QT corrected-nya juga cukup banyak. Jadi jangan hanya melihat absolut dari QT corrected-nya, tapi juga lihat deltanya. Walaupun misalnya 480 tapi deltanya lebih dari 60, itu termasuk kelompok yang berisiko juga. Nah, ini saya kira tadi sudah disampaikan Dr. Sunu, jadi kita butuh monitoring yang ketat dalam hal ini. Nah, tetapi ini barangkali suatu hal yang lain yang perlu diperhatikan, bahwa ternyata amiodaron ini ada suatu studi in vitro sebetulnya. Di sisi lain dia bisa berefek baik untuk mencegah virus corona dengan membentuk vakuola. Dan ini saya kira barangkali pertimbangan tambahan jika kita mendapatkan dia pada moderate risk, tetapi kita ingin memberikan untuk maintenance sinus rhythmnya, kita mungkin bisa mengacu kepada referensi ini untuk mendapatkan manfaat tambahan dalam hal pencegahan atau eliminasi virus melalui pembentukan vakuola. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, do we need to continue antikoagulan drug setelah dia berubah menjadi sinus di maintenance tadi dengan obat? Silakan, waktunya 30 detik. Ditampilkan, Pak Hamid, pollingnya. Oh, hanya 15 detik waktunya. Pak Hamid menganggap terlalu mudah ini, jadi 15 detik saja. Baik, sambil menunggu hasil, sudah habis, silakan ditampilkan Pak Hamid. Kita lihat bahwa thromboembolic risk pada pasien yang dilakukan kardioversi, ini perlu dicatat ya, thromboembolic risk itu tidak dinegasikan dengan low CHADS atau CHAD fast score. Ya. Dan dia juga tidak dinegasi, tidak dihilangkan risknya itu dengan hasil TEE yang negatif, artinya tidak ada trombus. Ya. Karena trombus terbentuk setelah kardioversi itu akibat left atrial staining. Jadi setelah menjadi irama sinus, atriumnya itu belum melakukan
satu kontraksi masih stunning. Walaupun terbentuk gelombang P, depolarisasi terjadi tetapi masih stunning. Dan itu akan menyebabkan trombus. Oleh karena itu ada dalam hal ini inadequate anticoagulation itu yang menjadi masalah besar terjadinya stroke setelah kardioversi, sehingga kita butuh betul melakukan antikoagulasi yang adekuat dalam hal ini. Dan ingat, pasien COVID lebih prone untuk thromboembolik dalam hal ini. So, jadi oleh karena itu kita lihat di dalam guidance dari ESC bahwa antikoagulan setelah kardioversi itu harus diberikan walaupun CHADVAS-nya lebih sama dengan 1. Ya. Tadi Dr. Sunu sudah sampaikan bahwa guideline yang baru pada laki-laki nilainya 2, pada perempuan 3 untuk indikasi diberikannya antikoagulan. Tetapi pada pasien COVID dengan pertimbangan thromboembolic risk yang lebih tinggi, maka CHADVAS lebih besar sama dengan 1 harus diberikan. Ya, pasien ini tidak ada, sebetulnya CHADVAS-nya 0, 56 tahun, laki-laki, tidak ada medical history sebelumnya. Mungkin dalam hal ini, untuk pasien ini kita tidak perlu berikan oleh karena itu. Tetapi kita lihat bahwa juga ini mendukung ke arah sini, antikoagulan treatment itu pada pasien COVID ternyata berhubungan dengan mortalitas yang lebih rendah. Ya, kita lihat ini yang biru itu heparin user, yang kanan, yang merah itu heparin non-user. Kita lihat mortalitasnya lebih cenderung lebih tinggi pada kelompok yang tidak memakai heparin. Nah, tetapi tadi Dr. Sunu sudah sampaikan ketika kita memilih antikoagulan, kita harus pertimbangkan juga drug-to-drug interaction. Kita lihat bahwa NOAC dalam hal ini ada beberapa interaksi, tetapi itu bukan kontraindikasi. Komennya kita lihat bahwa ketika ada chloroquine atau hidrokloroquine, sebenarnya any NOAC may be used dengan suatu kehati-hatian. Tapi ketika ada azitromisin, kita lihat harus cek urium kreatinin. Ya, Maaf, 1 menit lagi. Oke, baik. Nah, jadi ESC guidance menyarankan untuk melakukan dose reduction NOAC pada pasien-pasien COVID. Ya. Jadi Anda bisa baca sendiri ini. Lalu bahkan pada pasien yang critical ill dengan impaired swallowing, kita bisa tetap berikan NOAC dengan cara digerus, ya, tetapi itu tidak boleh diberikan dabigatran. Dabigatran itu tidak boleh dibelah. Tapi rivaroxaban, apixaban, edoxaban itu bisa diberikan. Hanya, ini sebagai kesimpulan, saya kira bahwa pada COVID-19 patient dengan indikasi oral antikoagulan terapi, renal dan liver function, serta drug interaction between oral antikoagulan dengan COVID terapi harus selalu dilihat, dipikirkan, ya, untuk risk bleeding dan thromboemboliknya. Pada NOAC eligible patient dalam hal ini tanpa mechanical prostatic valve, moderate severe stenosis, mitral stenosis tidak ada APS, NOAC are preferred over VKA, ya, karena mudah, ya, tidak perlu ini. Khususnya pasien-pasien yang sebelumnya dapat ini tetap bisa diberikan, dan kalau bahkan sebelumnya dapat VKA di masa pandemik ini sebaiknya di switch ke NOAC dengan maksud mencegah pasien terlalu banyak kontrol INR datang ke rumah sakit. Jadi pasien bisa melakukannya di rumah. Ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ketika harus digerus karena pakai NTG, jadi pakai tube, apixaban, rivaroxaban, dan edoxaban yang mesti diberikan. Pasien yang dirawat dengan AF atau flutter dengan hemodinamik yang stabil, menghentikan anti-aritmia drug dan menginisiasi rate control terapi itu lebih disarankan, ya, untuk mencegah tadi interaksi. Saya kira Dr. Sunu sudah sampaikan ini. Baik. Nah, setelah recover dari COVID-19, pada AF atau flutter patient, saya kira choice dari rhythm control should be reassessed.
long-term anticoagulation should be continue based on the CHA2DS score. Saya kira itu barangkali sebagai presentasi saya untuk kasus ini. Ada kasus kedua, tapi saya kira tidak ada waktu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yoga. Ya, kita langsung aja ke Q&A. Ada beberapa pertanyaan dari audiens ya yang sudah masuk di sini. Ya. Mungkin dari Irfan Abdurrafi yang pertama, saya pernah mendapat pasien AF Rapid Ventricular Response. Di HCU, pasien 2 kali mengalami ventricular fibrillation. Pasien survive namun mengalami hemiparesis sinistra. Pasien mendapat digoxin IV, di EKG tampak digoxin efek, dan pasien mengeluh mual berulang. Bagaimana terapi pada kasus ini? Mungkin Prof. Yoga bisa bantu untuk menjawab hal ini. Maaf Prof, suaranya masih mute. Pasien umur berapa tadi nggak disebutkan umurnya ya? Nggak disebutkan umurnya di sini. Dia mengalami AF lalu mengalami stroke hemiparesis gitu ya? Iya. Pertanyaannya apa? Bagaimana penanganan pasien seperti ini seharusnya? Jadi waktu itu diberikan digoxin. Baik, tentu pasien AF ini, tapi saya kira yang ditanyakan settingnya bukan COVID kelihatannya ya. Nggak tertulis dengan jelas apakah ini COVID atau bukan, Prof. Ya baik, mungkin nanti Dr. Sunu membahas lebih lanjut, tapi bahwa pasien AF kemudian mengalami stroke, tadi saya kira Dr. Sunu sudah sampaikan, memang risikonya 5 kali lipat lebih banyak untuk mengalami stroke, dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa kemungkinan stroke yang terjadi itu lebih parah dibandingkan stroke tanpa AF. Tentu dalam keadaan akut stroke, para neurologis lah yang harus mengatasi kondisi stroke-nya. Mereka tentunya yang paling paham bagaimana mengatasi itu. Tetapi terkait dengan atrial fibrilasinya sebagai penyebab dasar dari stroke pada pasien ini, kalau memang tidak ada sebab lain, tentu kalau dia rapid response, kita harus melakukan rate control ya dalam hal ini sepanjang hemodinamiknya stabil ya. Tetapi kalau tidak stabil tentu seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus lakukan kardioversi elektrik dalam hal ini. Tentu nanti kalau kardioversi elektrik kembali apakah AF-nya itu new onset atau recent onset ataukah sudah lebih dari 48 jam, itu menjadi pertimbangan seperti tadi sudah disampaikan. Pilihan digoxin dalam hal ini injeksi ya, lanoxin injeksi atau digitalisasi cepat, saya kira pilihan yang tepat untuk rate control ya ketika kita menghadapi rapid ventricular response. Tentu perhatikan apakah pasien mengalami renal insufisiensi atau tidak, itu akan menjadi pertimbangan dosis dalam hal ini selain umur juga dalam hal ini. Selain lanoxin, saya kira kalau AF itu baru, pemberian amiodaron dia bisa juga sebagai rate control, tapi juga sebagai rhythm control jika diberikan secara intravenous. Tapi agar berhati-hati memberikan amiodarin intravenous, dosis loading diberikan dengan pelan-pelan, kemudian dilanjutkan dengan maintenance. Tapi harus baik pemberian nanoxin maupun amiodaron segera harus dilakukan dengan monitoring yang cukup ketat. Barangkali seperti itu, mungkin Dr. Sunu bisa menambah. Ya, silakan Dr. Sunu, mungkin ada yang mau ditambahkan. Terima kasih Dr. Diki, Prof. Yoga. Saya kira sudah cukup lengkap apa yang tadi disampaikan Prof. Yoga. Hanya kalau saya membaca di Q&A-nya itu, awalnya kan dia seolah-olah deskripsi yang saya tangkap ya, itu AF, kemudian ada episode VF, dan pasien mendapatkan digoxin. Saya kira kita harus hati-hati apakah yang disebut oleh sejawat ini bukan suatu AF dengan rapid ventricular response. AF dengan pre-eksitasi maksud saya.
Jadi yang dianggap sebagai suatu VF itu dipastikan bahwa dia tidak ada berekstasi, karena kalau ada berekstasi mungkin ya pilihannya adalah kardioversi dan bukan digoxin. Saya kira tambahan aja Prof. Prof juga, Dr. Diki. Ya, baik. Terima kasih Dr. Sunu. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dan ini waktu juga terbatas. Malam, Dok izin bertanya dari Lintar Mustafa, sewaktu jaga isolasi terdapat pasien dengan confirmed COVID, dari SPPD terdapat pemberian infus amibofilin dan azitromisin serta hidrokloroquine. Sepanjang pemberian infus, pasien respons. Namun dari SPJP tidak memberikan terapi AF. Mungkin Dr. Sunu, Terima kasih, apakah Dr. perlu Diki. AF-nya di terapi atau tidak? Baik. Ya, terima kasih, Dr. Diki. Jelas kita melihat bahwa pasien tersebut pasien dengan COVID, dan kemudian kita juga melihat pasien tersebut kemudian develop AF. Saya kira secara umum sebenarnya manajemen AF pada pasien dengan maupun tanpa COVID itu kurang lebih sama, yaitu rate control, rhythm control, dan SPAF. Tentu SPAF-nya tergantung dari skor yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Yoga. Jadi kalau memang dia new onset AF, ya sebenarnya kita bisa berikan obat untuk rhythm control dengan pilihan tadi, apakah ada gangguan dari fungsi jantung atau tidak. Kalau ada gangguan, pilihannya adalah mirikron yang ada, tapi kalau tidak ada, kita bisa berikan rhythm control dengan propafenon. Tapi kalau rate controlnya tentu kita bisa berikan beta blocker atau verapamil dan diltiazem apabila dia tidak ada gangguan LV dysfunctions. Dan tentu stroke prevention seperti yang semula. Jadi saya kira sih tetap kita harus melihat apakah ya the presence, jadi adanya AF itu jelas satu hal yang harus kita tangani dengan ketiga strategi itu tadi. Saya kira tambahan saya itu. Baik, terima kasih Dr. Sunu. Dari Prof. Yoga mungkin ada tambahan? Saya kira cukup. Oke, ini pertanyaan berikutnya mungkin untuk Prof. Yoga dari Pierre Octavian Rehiara, izin bertanya, apakah sudah pernah ada laporan kejadian AF atau stroke thromboemboli pada pasien post-viral syndrome post-COVID? Bila ada, apa tata laksana dokter, dan apakah seperti biasa atau ada terapi khusus? Baik, terima kasih Dr. Pierre Octavian. Jadi saya kira ada beberapa laporan kasus yang dimuat di jurnal yang cukup bergengsi. Satu laporan itu 2 kasus new onset AF pada pasien COVID. Satu rapid ventricular response, yang satunya lagi normal ventricular response. Kemudian juga ada dilaporkan 4 kasus lain, ada total AV block, VF, dalam hal ini torsa de Poing, kemudian AF, dan atrial arrhythmia. AF-nya dalam hal ini rapid response, dan kemudian di treatment seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi Dr. Sunu sudah menjelaskan terakhir barusan bahwa pada prinsipnya treatmentnya sama, tetapi yang menjadi perhatian, sekali lagi saya tekankan, adalah adanya terapi terhadap COVID, dalam hal ini kloroquine, hidrokloroquine, azitromisin, dan antiviral, itu harus menjadi pertimbangan di dalam memberikan obat-obat baik rate control maupun rhythm control serta antikoagulan. Barangkali prinsipnya itu saja yang harus menjadi perhatian. Dengan tentu memahami dinilai berapa QT itu dan dirisiko dengan TSDL score tadi. Kemudian kita akan menahan tidak memberikan suatu anti aritmia drug yang bisa juga memperpanjang QT.
Tadi juga kita harus lihat bagaimana mekanisme terjadinya AF, inflamasi, saya kira adrenalin surge itu metabolisme tentu ada tempatnya dalam hal ini di situ. Ya. Saya kira tadi sudah dijelaskan. Pada prinsipnya poin-poin itu yang harus diingat di dalam terapi. Demikian Dr. Diki, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Sudah cukup jelas. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikut karena waktu terbatas. Jadi ini ke Dr. Sunu ada 2 pertanyaan, satu dari Fahru Rozi dan satu lagi dari Vera Hidayati. Yang Fahru Rozi adalah untuk SPAF post kardioversi, apakah bisa hanya diberikan fondaparinux saja, mengingat hanya itu yang tersedia di RSUD tempat saya bekerja, dan apakah aspirin dapat digunakan SPAF reguler harian bila tidak ada NOAC atau VKA? Dan Vera Hidayati bertanya, bagaimana penggunaan oral antikoagulan pada paroxysmal AF? Silakan Dr. Sunu. Baik, terima kasih Dr. Diki. Untuk pertanyaan pertama tadi penggunaan fondaparinux dan aspirin ya, Dr. Diki ya? Fondaparinux untuk mungkin di awal dan aspirin untuk maintenance selanjutnya. Ya, baik. Ini saya nggak tahu apakah settingnya pasien dengan COVID atau tidak, tetapi tentu pada stroke prevention pada AF yang direkomendasikan adalah antikoagulan dan bukan antiplatelet. Jadi antikoagulan bisa WFH atau LMWH, tetapi antiplatelet seperti aspirin dan clopidogrel tidak disarankan. Sehingga selanjutnya setelah sudah efek atau pemberian intravenous atau subkutaneus itu selesai, kita bisa lanjutkan dengan oral antikoagulan yang oral yang bisa kita gunakan adalah warfarin atau NOAC. Warfarin tentu harus dalam kontrol INR yang adekuat 2-3. Kalau tidak bisa ya kita harus berikan non-vitamin K antagonis oral antikoagulan. Saya kira itu Dr. Diki, dan tidak ada tempatnya untuk memberikan aspirin atau clopidogrel pada stroke prevention AF. Dan pertanyaan dari Dr. Vera Hidayati, penggunaan OAC pada paroxysmal AF, mungkin sekalian dijawab. Terima kasih Dr. Vera Hidayati. Jadi prinsipnya paroxysmal AF maupun persisten AF, kita memberikan antikoagulan atau stroke prevention dengan dasar CHA2 score. Jadi tidak kemudian ketika paroxysmal kita tidak memberikan. Sejauh dia CHA2 score-nya sesuai dengan indikasi 2 laki atau 3 perempuan tadi, maka tetap kita harus memberikan oral antikoagulan. Oke. Baik, terima kasih Dr. Sunu. Ini nggak ada namanya, tapi ada pertanyaan kepada Prof. Yoga. Terima kasih atas presentasinya yang luar biasa, para panelis. Izin bertanya untuk pembahasan polling Prof. Yoga, ketika pasien sudah tercapai hemodinamik stabil, baiknya menggunakan amiodaron atau propafenon. Terima kasih Prof. Yoga. Silakan Prof. Yoga. Baik, terima kasih. Sebetulnya saya memang sengaja tadi tidak membuat suatu pilihan pasti dalam konteks ini, tetapi saya membahas bahwa ada beberapa poin yang harus diperhatikan, khususnya drug-drug interaction dengan antara anti-aritmia drug yang akan diberikan terhadap terapi COVID yang sedang berjalan. Dalam hal pasien ini, dia mendapat azitromisin dan hidrokloroquine. Tadi kita sudah lihat bahwa dua-duanya diketahui bisa memperpanjang interval QT dan berisiko terhadap terjadinya torsa de Pointes. Pemberian amiodaron juga akan memperpanjang ini. Nah, maka kita harus menghitung ini dengan satu tadi, melihat faktor risiko lain, ya, dan tentu lalu atas dasar faktor risiko atau skor tadi dari Tisdale itu ada female, ada umur dan lain sebagainya, tadi banyak sekali. Kalau kita dapatkan risknya rendah, nilai skornya kurang dari 6, kita bisa berikan amiodaron, tidak masalah.
Kalau moderate, ya, ini tentu akan juga ditentukan oleh baseline dari QT intervalnya atau QT interval setelah diberikan chloroquine dan azithromycin itu. Kalau memang sudah tinggi, sudah panjang, tentu pemberian amiodaron akan lebih memperpanjang itu. Kita harus pertimbangkan dalam hal ini. Kalau misalnya dia sudah terlewat panjang, sudah lebih dari 500, tentu kita harus menahan, jangan memberikan anti aritmia drug lagi dalam hal ini. Ya. Pilih yang lain. Dalam hal ini mungkin propafenon bisa menjadi pilihan. Atau bahkan beta blocker sendiri, karena ada tempatnya. Karena tadi kita lihat bahwa di dalam mekanisme terjadinya AF pada COVID bisa akibat sistemik inflamasi, adrenalin surge, ya. Tentu beta blocker dalam hal ini ada tempatnya sepanjang myocardial damage-nya tidak terlalu luas, the ejection fraction-nya tidak terlalu rendah sehingga kita masih bisa memberikan hal itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Waktu sebenarnya sudah lewat waktunya, tapi di sini masih banyak pertanyaan dan peserta hampir 400 masih banyak yang tetap bertahan di sini. Apakah masih mau dijawab beberapa pertanyaan lagi? Saya ikut yoga aja. Saya dengan senang hati. Baik, kita lanjutkan untuk beberapa pertanyaan lagi ya. Mungkin ini buat Prof. Yoga lagi. Yang terhormat pembicara dan panelis, saya ada kasus pasien dengan paroxysmal AF usia ini untuk Dr. Sunu aja deh. Yang terhormat pembicara dan panelis, saya ada kasus pasien dengan paroxysmal AF usia 68 tahun dengan penyulit sirosis hepatis, bukan pasien COVID atau adalah pasien karena kondisi trombositopenia akibat sirosis, maka apakah anticoagulan tetap harus diberikan karena risk bleeding cukup tinggi, ataukah ada pilihan manajemen lain untuk mencegah tromboembolisme pasien tersebut? Silakan Dr. Sunu. Terima kasih Dr. Diki dan Dr. Devi. Ya, saya kira gangguan hepar atau sirosis hepatis, liver dysfunction merupakan komponen yang ada di dalam Hasbled score, dan saya kira Dr. Devi juga menyatakan bahwa pasien ini mempunyai risiko bleeding yang cukup tinggi. Dan pada saat yang sama, ketika seorang pasien mempunyai risiko bleeding yang cukup tinggi, sebenarnya kita juga akan menyaksikan nanti bahwa risiko stroke-nya juga tinggi. Oleh karena itu, untungnya kita mempunyai armamentarium lain, yaitu LAA occluder. Saya kira walaupun rekomendasinya bukan kelas 1A, tetapi kelas 2, bukan kelas 1A, tapi kelas 2A, saya kira cukup untuk bisa menjadi dasar bagi kita untuk melakukan manajemen pada setting pasien dengan Hasbled score yang tinggi seperti yang disampaikan oleh Dr. Devi. Saya kira itu Dr. Devi. Ya, semoga cukup menjawab pertanyaan ini. Untuk Prof. Yoga dari Dr. Sri Ratu Sihaloho, selamat malam Prof. Terima kasih atas materinya. Izin bertanya, pada pasien kronik AF, hemodinamik stabil yang kemudian terinfeksi COVID-19, apakah pemberian NOAC dapat langsung diberikan sebagai profilaksis? Terima kasih. Silakan Prof. Yoga. Ya, baik, terima kasih. Pasien yang memang sudah ada atau sudah didiagnosis AF sebelumnya lalu mengalami infeksi COVID dalam hal ini, maka antikoagulan disarankan tetap diberikan. Ya. Tadi Dr. Sunu saya kira sudah secara jelas menyampaikan bagaimana interaksi antikoagulan dengan terapi COVID yang ada, baik chloroquine, hidrokloroquine, azithromycin, bahkan lopinavir dan rotanavir, di mana dia akan meningkatkan efek dari NOAC itu sendiri, sehingga oleh karena itu risiko bleeding menjadi lebih besar. Tetapi itu tidak kemudian mengharuskan kita menyetop antikoagulan, ya. Dalam hal ini NOAC, tetapi kita harus men-adjust dose. Tadi
saya sudah sampaikan bahwa kita harus mempertimbangkan mereduksi dosis NOAC dalam hal ini. Tetapi warfarin memang tampak lebih sedikit interaksinya dibandingkan NOAC terhadap obat-obat terapi COVID. Dan pada pasien dengan critical ill, lebih disarankan pemberian heparin dalam hal ini. Saya kira itu barangkali sebagai jawabannya. Terima kasih. Mungkin Baik. menambahkan juga sedikit tadi mengenai pertanyaan yang sebelumnya dengan trombositopeni. Saya kira pasien dengan high risk bleeding perlu dicatat itu bukan kontraindikasi untuk pemberian antikoagulan. Ya. Jadi di antara berbagai antikoagulan kita bisa melihat mana yang memberikan profil bleeding yang lebih sedikit, ya tentu dalam hal ini kita harus membaca secara lebih detail dari masing-masing uji klinis dari antikoagulan itu, apakah NOAC yang mana yang memberikan performan bleeding yang lebih baik, dan itu bisa menjadi dasar kita memilih antikoagulan yang akan diberikan. Tapi andai kata pun dengan antikoagulan yang sudah sangat hati-hati kita berikan, dosis yang diturunkan barangkali, kemudian pemilihan yang lebih tepat, ternyata masih terjadi bleeding, maka tentu pilihan bijak yang tadi disampaikan Dr. Sunu, LAA Closure. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan yang kelewat juga nih dari Dr. Shauki kepada Prof juga sekalian. Assalamualaikum. Izin bertanya, jika pasien AF Rapid Ventricular Response New Onset Stabil Hemodinamik direncanakan rhythm control dengan amiodaron drip, bolehkah langsung dimulai sejak hari rawatan pertama, dan apakah perlu diberi antikoagulan dahulu jika lebih dari 48 jam? Terima kasih. Silakan Prof. Yoga. Iya, pemberian perbedaan atau klasifikasi lebih atau kurang 48 jam itu sebetulnya konteksnya adalah electrical cardioversion, ya. Jadi karena kejutan listrik yang diberikan itu bisa membuat trombus yang sudah terbentuk yang lebih besar kemungkinan terbentuknya itu setelah AF itu berjalan 48 jam atau lebih, lepas ketika dikejut oleh electrical cardioversion itu. Tetapi kalau akan melakukan rhythm control melalui pemberian intravenous amiodaron dalam hal ini, saya kira concern waktu 48 jam itu tidak, dalam hal ini tidak applicable dalam hal itu. Tetapi pemberian antikoagulan harus segera diberikan atas dasar perhitungan CHA2DS2 skor yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sunu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Yoga. Mungkin Dr. Sunu ada yang ditambahkan? Oh, nggak ada, Dr. Ki. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Dr. Ferry Tigor. Mungkin buat Dr. Sunu ini, izin bertanya dok, pasien AF kronis rate 110-100, ada 100-110, sudah dapat bisoprolol 2,5 mg. Tetapi kendalanya hipotensi 90/60 sehingga dosis tidak bisa ditingkatkan. Bagaimana untuk rate controlnya? Apakah ada tempatnya untuk ivabradin? Terima kasih. Silakan Dr. Sunu. Terima kasih Dr. Diki dan Dr. Ferry Tigor. Saya kira ada beberapa hal yang perlu saya highlight dari pertanyaan Dr. Ferry. Yang pertama, AF kronis. Jadi saya kira terminologi yang lebih diterima adalah apakah paroxysmal AF atau persistent AF atau long standing persistent AF atau permanent AF. Kemudian disampaikan rate-nya antara 100 sampai 110. Sebenarnya pada rate control management pada AF itu lenient treatment itu kurang dari 110 karena tidak terlalu signifikan perbedaan ya di mortality-nya antara di atas 110 dengan yang kurang dari 110. Tapi in any case kita akan melakukan manajemen rate control pada pasien Dr. Ferry ini. Dan pasien sebenarnya sudah mendapatkan bisoprolol 2,5 mg tapi tidak bisa ditingkatkan karena blood pressure-nya terbatas. Saya kira pilihannya tentu melihat pertama apakah ada structural heart disease atau tidak. Kalau tidak ada structural heart disease maka pilihan rate control adalah bisoprolol, verapamil dan diltiazem. Jadi
itu pilihan untuk rate control. Dan digoxin tentu bisa diedit dari bisoprolol atau verapamil atau diltiazem. Tetapi kalau dia IF-nya kurang dari 40%, jadi dia dengan LV dysfunction, maka pilihannya hanya bisoprolol dan digoxin. Ivabradin adalah vanicurrent inhibitor, jadi tidak ada tempatnya kita untuk memberikan ivabradin pada pasien dengan AF rapid untuk rate control. Jadi pilihannya adalah kombinasi bisoprolol dengan digoxin, atau kalau di AF-nya baik juga kita bisa memberikan non-dihydropyridine calcium channel blocker. Saya kira itu, Dr. Diki. Baik, terima kasih Dr. Sunu. Mungkin Prof. Yoga yang mau ditambahkan untuk terakhir, ini adalah pertanyaan terakhir. Itu masih ada satu, Mas, di bawah itu, paling akhir. Masih ada lagi? Ya. Nggak ada. Itu dari Dr. Musrita. Oh, kok di saya nggak ada ya? Boleh saya bacakan? Iya, boleh. Izin bertanya, jika pasien AF dengan labil INR, di mana NOAC tidak tersedia, apakah boleh diganti aspirin atau CPG? Silakan dijawab sendiri. Silakan Dr. Diki jawab. Saya lagi nyari pertanyaannya. Ya tadi kan sebenarnya udah dijawab sama Dr. Sunu ya, bahwa antiplatelet itu kan tidak ada tempatnya sebenarnya. Jadi tetap ya orang antikoagulan pada stroke prevention, antiplatelet itu tidak ada tempatnya, baik itu aspirin maupun clopidogrel ataupun kombinasinya. Jadi memang antikoagulan adalah drug of choice untuk SPAF, stroke prevention pada AF. Ya, itu aja sih pada dasarnya. Atau bagaimana? Tadi saya nggak sempat dengar penuh pertanyaannya, karena saya lagi nyari pertanyaannya. Apakah itu tadi? Dr. Diki, boleh saya share satu slide aja? Satu Boleh, aja. silakan. Ya. Mohon izin Prof. Yoga, juga satu aja. Kebetulan ini saya kira menjadi common practice kita. Gimana ya ini, kok nggak mau? Saya tidak bisa share. Mungkin Hamid bisa izinkan saya share? Sudah bisa, Dok. Sudah, ya. Oke. Ya, ini saya kira saya kira di register kita juga masih banyak pasien AF yang untuk SPAF-nya diberikan antiplatelet. Jadi rekomendasi baik ESC, AHA maupun INAHRS juga sudah jelas menyatakan bahwa antiplatelet itu tidak ada tempatnya baik pada yang untuk prevention pada Jatpas 01 maupun 2. Jadi saya kira kita sudah jelas dari berbagai guideline yang menunjukkan hal tersebut. Saya kira sekedar menegaskan aja, Dr. Diki. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sunu. Ini ada tambahan pertanyaan lagi, izin bertanya, Dok. Ini kan sebetulnya kayak desperate yang bertanya itu, karena dia tidak tersedia NOAC, tidak tersedia warfarin, kan seperti itu tadi. Betul, Prof. Warfarin labil gitu ya, labil INR, tapi tidak tersedia NOAC. Nah, artinya dia tidak punya pilihan lain, hanya memiliki antiplatelet. Saya kira per guideline memang demikian, tetapi jangan lupa bahwa ketika diberikan aspirin dibandingkan dengan placebo, maka kejadian stroke itu turun 20%. Ketika aspirin dibandingkan dengan DAPT, dual antiplatelet, maka dual antiplatelet dalam hal ini aspirin dan clopidogrel menurunkan lagi dibandingkan hanya aspirin saja, sekitar 20% lagi. Gitu. Nah, tetapi ketika dual antiplatelet atau aspirin dibandingkan dengan warfarin, maka warfarin jauh lebih baik, ya kan? Dan ketika warfarin dibandingkan dengan NOAC, maka ada terjadi penurunan lagi, sehingga in total lebih dari 70% penurunan stroke dengan NOAC ini. Nah, tetapi ketika kondisinya memang seperti tadi, saya kira at least supaya nggak terlalu hatinya merasa tidak memberikan apa-apa, barangkali paling enggak
harus diberikan dual antiplatelet. Itu kan best choice yang ada di tempat itu, tapi itu bukan ideal, gitu ya. Yang idealnya adalah yang tadi disampaikan oleh Dr. Sunu atau Dr. Diki. Tetapi kondisi itu jangan hanya satu antiplatelet yang diberikan, tapi harus dual antiplatelet. Saya kira itu barangkali namanya kebijakan lokal. Cuman pada saat yang sama risiko bleeding-nya juga akan meningkat ya, Prof. Ya, betul. Pada aktif trial itu memang si pemberian antiplatelet sebetulnya bleedingnya tidak lebih sedikit daripada antikoagulan ya. Ya. Baik, karena waktu terbatas, kita mesti akhiri di sini. Jadi masih ada polling akhir. Saya berterima kasih kepada Prof. Yoga dan Dr. Sunu atas pencerahan yang begitu luar biasa. Dan saya juga berterima kasih kepada semua audiens yang sudah mengikuti acara webinar INAHRS ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Dr. Farah sebagai MC karena masih ada polling yang harus dilakukan dari partisipan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator sekaligus Presiden Indonesian Heart Rhythm Society, Dr. Diki Armen Hanafi, kepada para narasumber, Prof. Yoga Yuniadi, dan kepada Dr. Sunu Budi Raharjo. Terima kasih banyak atas ilmu yang sangat bermanfaat malam ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuka polling terkait webinar kita malam ini. Kepada para peserta, saya persilakan untuk mengisi form polling online yang telah kami sediakan. Kita akan memberikan waktu sekitar 1 menit, dimulai dari sekarang. Silakan para dokter. Baik, waktunya sudah habis. Untuk besok, tanggal 18 Juli 2020, ini akan ada webinar Allied Asian Pacific Heart Rhythm Society. Dengan pembicaranya ada Dr. Diki Hanafi dari National Heart Center Indonesia, kemudian Miss Joyce Eng dari National Heart Center Singapura, dan Dr. Lohan Gunawardana dari National Hospital of Sri Lanka. Untuk register itu akan kami share di sosial media kami untuk linknya. Silakan bagi para peserta yang ingin join untuk dapat melihat linknya di sosial media kami. Kemudian untuk 24 Juli ini kita akan membahas bagaimana manajemen pasien-pasien AF yang menjalani PCI, bagaimana balance dari efikasi dan safety-nya juga. Serta ada case yang akan kita kupas tuntas dari mulai EKG hingga EGM from outpatient to EP lab yang pastinya bersama narasumber yang oke-oke semua. Mungkin itu saja, demikianlah webinar series kita pada malam hari ini. Untuk para peserta, jangan lupa selalu update semua sosial media kita di Instagram ataupun Facebook. Untuk rekaman dari setiap webinar nantinya